Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Kusmawardani dari kelas 5B dengan NIM 13010150111. Saya akan menceritakan asal muasal nama Irian Jaya dari Papua. Dongeng ini berasal dari daerah Papua. Pada suatu hari lahirlah seorang anak laki-laki bernama Mananak Mardi. Mananak Mardi, begitu ia biasa dipanggil oleh orang-orang di kampung Sopen. Ia adalah anak bungsu dari sebuah keluarga di kampung Sopen, Biak Barat. Mananak Mardi bernasib sangat tidak baik dan tidak beruntung dari saudara-saudaranya yang lain. Tubuhnya penuh dengan kudis dan berbau tidak sedap. Kondisi ini membuat keluarganya dan warga kampung Sopen sangat membenci Mananak Mardi. Hingga suatu hari Mananak Mardi diusir oleh warga kampung Sopen dan saudara-saudaranya karena mereka sudah tidak tahan dengan bau busuk yang ada di tubuh Mananak Mardi. Mau tidak mau, Mananak Mardi pun akhirnya pergi dari kampung Sopen. Ia pergi ke arah timur dan tanpa ia sadari dia sudah berada di pantai. Di pantai itu ia menumpang kapal nelayan ke Pulau Miok Bundi. Di pulau itu Mananak Mardi mendirikan sebuah gubuk sebagai tempat tinggalnya. Ia juga menanam sagu dan membuat tuak untuk keperluan sehari-hari. Tuak ia peroleh dari pohon kelapa yang sudah dia sadap setiap hari. Hingga pada suatu hari ia menemukan masalah. Air nira yang ia sadap selalu habis tak tersisa. Ia memutuskan untuk menangkap pencuri tersebut. Hingga pada suatu malam ia berhasil menangkap makhluk yang mencuri air niranya. Dengan cepat ia menangkap makhluk tersebut. "Siapa kau? Kenapa engkau mencuri niraku?" Makhluk itu meronta-ronta dan berusaha untuk melepaskan diri. "Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aku adalah si bintang pagi. Aku biasa dipanggil Sampan. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aku hanya haus. Aku hanya haus hingga aku mengambil air niramu. Maafkan aku! Lepaskan aku! Karena hari akan menjelang siang, maka aku harus segera pergi. Lepaskan aku mohon." "Enak saja kau. Kalau mau aku lepaskan, kau harus membantuku. Sembuhkan kudisku dan berikan aku istri yang sangat cantik." "Baiklah, jika engkau memaksa dan jika engkau ingin melepaskan aku, maka akan aku berikan penyembuh untuk penyakit kudismu dan akan aku berikan petunjuk agar engkau mendapatkan seorang istri. Pergilah engkau ke pantai, di sana ada pohon bitanggur. Jika engkau melihat gadis yang sangat cantik sedang mandi, lemparkanlah biji bitanggur ke arah perempuan itu, maka gadis itu akan menjadi istrimu." Maka sejak sore setiap hari Mananak Mardi selalu memanjat pohon bitanggur dan memandang ke arah pantai. Hingga pada suatu sore ia melihat seorang gadis yang sangat cantik. Kemudian Mananak Mardi melemparkan biji bitanggur itu ke arah gadis tersebut. Gadis tersebut sangat merasa terganggu karena biji bitanggur yang selalu menghampirinya saat ia mandi. Akhirnya gadis itu pun pulang ke rumahnya. Gadis itu bernama Insoraki, anak kepala desa, anak kepala suku Meok Bundi. Namun saat ia pulang, tiba-tiba perutnya membesar dan ternyata ia hamil. Warga desa pun sangat gempar dan ayahnya, yaitu kepala suku Meok Bundi pun sangat kaget dan terheran-heran mengapa anak perempuannya bisa hamil, padahal anak perempuannya adalah anak yang sangat baik budinya. Hingga pada beberapa bulan kemudian
Insoraki akhirnya melahirkan. Insoraki melahirkan anak laki-laki yang bernama Konori. Konori ia beri nama, dan setelah beberapa hari Mananak Mardi datang untuk menghampiri Insoraki dan Konori. Dan tiba-tiba Konori yang belum bisa berbicara, tiba-tiba ia berbicara dan memanggil nama ayah kepada Mananak Mardi. Ayah, ayah, ayah. Orang-orang pun bingung. Siapa yang disebut Konori sebagai ayah? Hingga orang-orang menyadari bahwa yang dimaksud Konori sebagai ayah adalah Mananak Mardi. Semenjak itu, akhirnya orang-orang beranggapan bahwa Mananak Mardi adalah ayah dari Konori dan suami dari Insoraki. Dan semua warga akhirnya memutuskan untuk menikahi Insoraki dan Mananak Mardi menjadi suami istri. Setelah beberapa hari, Mananak Mardi akhirnya menjadi suami Insoraki. Namun, setelah beberapa lama, warga desa tidak tahan dengan bau yang dikeluarkan oleh Mananak Mardi. Warga desa akhirnya memutuskan untuk pindah desa dan meninggalkan Mananak Mardi, Insoraki, dan Konori. Keadaan tersebut membuat Mananak Mardi sangat sedih dan kecewa kepada dirinya sendiri. Akhirnya Mananak Mardi memutuskan untuk membakar dirinya. Insoraki dan Konori pun kaget dan sangat tidak menyetujui bahwa Mananak Mardi untuk membakar dirinya. Insoraki pun berteriak kepada Mananak Mardi, "Jangan, jangan, jangan kau bakar dirimu. Aku akan menerimamu dengan ikhlas. Aku akan merawatmu dan aku akan merawat Konori dengan baik. Tidak usah engkau membakar dirimu." Mananak Mardi pun tidak mendengar kata-kata Insoraki. Hingga akhirnya Mananak Mardi masuk ke dalam api tersebut dan membakar dirinya. Dan tidak lama kemudian, Mananak Mardi langsung keluar dari api tersebut. Dan Insoraki pun dan Konori sangat kaget melihat Mananak Mardi yang tiba-tiba berubah menjadi seorang lelaki yang sangat tampan, ayah yang sangat tampan. Sejak saat itu pun Mananak Mardi mengganti namanya menjadi Mas Ren, yaitu pria suci. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Mananak Mardi memutuskan untuk mengajak istrinya Insoraki dan Konori untuk berlayar ke Mandori. Di Mandori, cuacanya saat malam sangat dingin, pagi pun sangat dingin. Namun di siang hari udaranya sangat panas. Hingga pada suatu hari, Konori pun saat bermain berteriak dengan kata-kata "Irian, Irian, Irian". Dan Mananak Mardi pun langsung berkata kepada Konori, "Kenapa engkau memanggil Irian, Irian? Padahal ini adalah tanah kelahiranmu, Konori." Konori pun menjawab, "Iya ayah, aku sangat senang karena di daerah ini pemandangannya sangat bagus dan udaranya sangat panas, sehingga aku bisa bermain setiap hari. Aku bisa bermain dari pagi hingga sore karena udara di sini sangat panas. Aku sangat senang." Maka sejak itu akhirnya daerah tersebut dipanggil oleh orang-orang dengan sebutan Irian dan ditambah menjadi Irian Jaya. Maka selesailah sudah dongeng saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.